Red Spark gugur. Tidak ada yang bisa gantikan posisi Megawati, Kang Sophie sombong Elisa Zanet terkapar tak berdaya. Dalam pertandingan pramusim antara Red Sparks dan Haipas, suasana selalu penuh gengsi di Liga Voli Korea. Namun, usai laga tersebut, perhatian tidak tertuju pada hasil pertandingan, melainkan pada pernyataan mengejutkan dari bintang Haipas sekaligus ikon kecantikan voli Korea, Kang Sophie. Dengan jujur dan tanpa basa-basi, ia menyatakan bahwa Red Sparks musim ini tidak lagi semenakutkan sebelumnya, sebuah pengakuan yang langsung mengguncang dunia voli Korea. Sophie tidak asal bicara. Dalam wawancara usai pertandingan, dia menjelaskan bahwa perubahan besar dalam skuad Red Sparks menjadi alasan utama pernyataannya. Musim lalu, tim dari Daejeon itu diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi, pemain asal Indonesia yang menjadi momok bagi lawan-lawannya. Kini, posisi tersebut diisi oleh pemain asing asal Italia, Elisa Zanet. Meski Zanet dikenal bertalenta, Sophie mengaku bahwa menghadapi Megawati jauh lebih membuatnya gugup daripada meladeni serangan dari pemain pengganti itu. Lantas, apa yang membuat Sophie begitu takut pada Mega? Berikut ulasannya. Setelah pertandingan, Kang Sophie, yang dikenal sebagai bintang utama Haipas sekaligus ratu kecantikan voli Korea, mengungkapkan bahwa dia lebih takut menghadapi Red Sparks musim lalu dibandingkan sekarang. Alasannya, karena Megawati Hangestri Pertiwi, pemain Indonesia yang dulu memperkuat Red Sparks, kini sudah tidak lagi bersama mereka. Sophie menyebut bahwa saat Megawati masih di tim, Red Sparks jauh lebih menakutkan. Saat itu, mereka punya Megawati, dan setiap kali kami lawan, kami harus siapkan strategi khusus buat menghentikannya, katanya sambil tersenyum. Sekarang, Red Sparks sedang membangun kekuatan baru usai kepergian Megawati, dan mereka merekrut Elisa Zanet sebagai pengganti. Meski Zanet bertalenta, Sophie menyampaikan bahwa menghadapi Megawati jauh lebih menegangkan karena pengaruh besar yang dimilikinya di lapangan. Megawati bukan hanya mesin poin utama, tetapi juga pemain yang mengubah dinamika permainan lawan dan memaksa tim lawan merancang strategi khusus untuk menghentikannya. Seiring berjalannya waktu, perhatian publik tertuju pada perjalanan Red Sparks di Liga Voli Korea 2025 hingga 2026, setelah kehilangan mega bintang mereka. Mereka memulai turnamen pramusim di KOVO Cup 2025 di Jinam Gymnasium, Yeosu. Sayangnya, debut mereka tidak berjalan mulus. Alih-alih tampil percaya diri, Red Sparks harus menelan kekalahan dari IBK Altos dengan skor 13-25, 16-25, 22-25, dan 20-25. Kekalahan ini menunjukkan bahwa keluar dari bayang-bayang Megawati tidak akan mudah. Tim ini juga sedang mengalami beberapa kendala, termasuk absennya kapten dan pemain andalan, Yaum Heseon, yang sedang pulih dari operasi lutut. Penggantinya, Kim China, awalnya tampil baik, tetapi performanya menurun di tengah pertandingan, menyebabkan ritme tim terganggu. Sebagai langkah antisipasi, pelatih Ko Hee-jin memberi kesempatan pada pemain lokal seperti Park Hee-min dan Lee Seon-woo untuk tampil lebih banyak guna menguji kedalaman skuad dan mencari kombinasi terbaik sebelum kompetisi resmi dimulai. Pertandingan berlangsung cukup ketat, terutama di dua set terakhir. Red Sparks sempat unggul di set pertama dengan skor 25-16, namun setelah itu permainan mereka menurun drastis. IBK Altos mengendalikan tempo dan memanfaatkan kelemahan pertahanan Red Sparks. Akibatnya, mereka kalah di set kedua dengan skor 20-25, dan di dua set berikutnya mereka berhasil menutup kemenangan dengan skor 22-25 dan 20-25. Meskipun kalah, ada kabar baik dari pemain muda Lee Seon-woo yang tampil impresif dan menjadi top skor tim dengan 18 poin. Park Hee-min juga menunjukkan perkembangan positif dalam perannya sebagai outside hitter, dengan serangan yang cukup efektif dari sisi sayap. Pelatih Ko Hee-jin mengungkapkan rasa kecewa atas hasil pertandingan ini. Ia mengakui bahwa performa anak didiknya tidak seperti saat latihan, dan tekanan pertandingan nyata membuat pemain tampil lebih hati-hati serta ragu dalam pengambilan keputusan penting. Ini pengalaman berharga yang akan membantu tim berkembang. Kami akan fokus memperbaiki kekurangan di bidang blocking, retrieve, dan komunikasi antar pemain, katanya. Menurutnya, meski hasil ini pahit, mereka harus tetap belajar dan meningkatkan kualitas permainan agar bisa bersaing di kompetisi resmi mendatang.
Dunia voli Korea kembali dihebohkan oleh sebuah pernyataan yang mengguncang fondasi tim Red Sparks. Isu hangat ini memunculkan tanda tanya besar. Apakah benar Elisa Zanette, pemain anyar dari Italia, mampu menggantikan sosok legendaris Megawati Hangestri Pertiwi? Seakan menegaskan bahwa bayang-bayang Megawati masih membayangi, mantan pelatih tersohor GS Chalters, Cha Sang-hyun, tanpa ragu menyuarakan pendapatnya secara tegas dan penuh nuansa menegangkan. Ia menyatakan bahwa menggantikan posisi Megawati bukanlah tugas yang mudah, bahkan bisa jadi mustahil. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Expo TV News, Cha Sang-hyun mengungkapkan pandangannya yang penuh kontroversi. Ia menyebut bahwa Red Sparks telah melakukan langkah besar dengan melepas Megawati dan menggantinya dengan Zanette. Tapi, menurutnya, memindahkan sebuah mahakarya seperti Megawati ke posisi pengganti tidak bisa hanya sekadar menempelkan nama dan statistik. Saya tidak bermaksud meremehkan Zanette. Dia pemain bagus di Eropa. Tapi, mengisi sepatu Megawati di Red Sparks itu bukan tugas yang gampang, bahkan mungkin tidak akan pernah, tegasnya. Cha Sang-hyun tak hanya memuji kehebatan Megawati sebagai pemain, tetapi juga mengangkat kepribadiannya yang luar biasa. Ia mengisahkan bagaimana kehadiran Megawati mampu mengubah total dinamika permainan Red Sparks selama 2 musim terakhir. Megawati bukan sekadar mesin pencetak poin. Dia punya semangat juang yang membara, disiplin yang tinggi, dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Itu sebabnya dia mencuri hati fans Korea dan menjadi nyawa tim ini, katanya penuh kekaguman. Lebih jauh, pelatih veteran itu menambahkan bahwa mentalitas juang Megawati berkembang pesat di Korea, melampaui ekspektasi awal. Dari pemain asing yang diragukan, dia berubah menjadi ikon dan simbol kekuatan yang memotivasi seluruh tim. Dia tidak hanya mencetak poin, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi rekan-rekannya. Jarang sekali pemain asing mampu menimbulkan ikatan emosional sedalam itu dengan fans di sini, imbuhnya. Elisa mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk mencapai level itu, jika memang bisa. Pernyataan Cha Sang-hyun ini datang di tengah gejolak internal di Red Sparks. Sebelumnya, Elisa Zanette secara tersirat menyinggung performa musim lalu dengan menyebut bahwa tim kini lebih solid dan tidak lagi bergantung pada satu pemain tertentu, yang dianggap sebagai sindiran keras terhadap Megawati. Reaksi keras pun muncul dari para pendukung setia Megawati, yang merasa bahwa penghargaan dan pengakuan terhadap jasa-jasa pahlawan mereka diabaikan begitu saja. Media sosial pun dipenuhi oleh dukungan moral dan seruan agar menghormati sejarah dan kontribusi Megawati. Tagar seperti "Eyek, Why Miss Megatron?", Cha Sang-hyun benar-benar mendominasi tren di Korea Selatan dan menyebar ke Indonesia. Banyak fans yang menyesalkan sikap arogan Elisa di awal musim, terutama karena ia belum sekalipun menunjukkan performa gemilang, tetapi sudah berbicara seakan-akan dirinya adalah legenda. Sementara itu, Megawati sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait sindiran dari Zanette maupun komentar pedas dari Cha Sang-hyun. Namun, lewat sebuah unggahan di Instagram, ia memberi isyarat keras melalui kutipan tajam, berbicara mudah ketika tak tahu apa yang telah diperjuangkan. Disertai foto dirinya saat membawa Red Sparks ke final, dengan ekspresi penuh semangat dan mata berbinar, pesan tersebut seolah menjadi sindiran halus sekaligus pengingat bahwa perjuangannya adalah kisah nyata yang tak boleh dilupakan. Kini, beban besar menggelayut di kepala Elisa Zanette. Ekspektasi fans yang tinggi, bayang-bayang megah dari Megawati, serta tekanan dari internal tim menjadikan musim ini sebagai ujian mental yang sangat berat. Apakah Zanette mampu membuktikan bahwa dirinya layak mengisi posisi penting di klub sebesar Red Sparks? Atau sebaliknya, justru akan memperlihatkan bahwa warisan Megawati tidak bisa digantikan begitu saja? Dalam situasi yang penuh ketegangan ini, manajemen Red Sparks sendiri belum memberikan komentar resmi terkait pernyataan dari Cha Sang-hyun maupun reaksi publik. Namun, kabar internal menyebutkan bahwa ada gesekan budaya dan perbedaan pandangan yang cukup tajam pasca kedatangan Zanette. Beberapa sumber mengungkapkan bahwa penghormatan terhadap sejarah klub dan pemain-pemain legendaris masih menjadi isu sensitif yang perlu dikelola dengan bijak. Pernyataan Cha Sang-hyun menggarisbawahi bahwa Megawati Hangestri meninggalkan warisan besar yang tak ternilai di Liga Korea. Warisan ini tidak bisa diukur hanya dari statistik atau penghargaan individu, melainkan dari pengaruh emosional dan spirit kepemimpinannya yang mampu menyatukan tim dan menyentuh hati fans. Apakah Elisa Zanette mampu menutup celah besar ini? Ataukah, seiring berjalannya waktu, ia justru akan menambah beban yang semakin berat, menuntutnya untuk membuktikan bahwa dia adalah penerus yang layak? Musim depan akan menjadi panggung utama untuk membuktikan semuanya. Ketegangan ini akan memanas, dan drama di balik layar akan terus berlangsung, menambah daftar cerita yang membuat dunia voli semakin menarik dan penuh misteri. Sementara itu, Megawati Hangestri dikabarkan akan segera meninggalkan Korea dan berlabuh di Vietnam mulai bulan Juni hingga Agustus mendatang.
Kiprah terakhirnya dengan Gresik Petrokimia pun harus diakhiri dengan finish di posisi ketiga Proliga 2025. Sebuah pencapaian yang cukup berarti, namun belum memuaskan. Rumor beredar bahwa destinasi berikutnya adalah negara-negara di Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Thailand. Bahkan, Megawati sendiri mengaku ingin memperdalam pengalaman dan kemampuan sebelum ambil bagian di liga yang lebih kompetitif. Dalam wawancara eksklusif dengan TV1, Megawati menyampaikan bahwa ia ingin fokus mengasah skillnya di Asia terlebih dahulu. "Aku ingin memperbaiki banyak hal sebelum melangkah ke level yang lebih tinggi," ujarnya. Ia juga mengungkapkan bahwa kemungkinan besar akan bermain di liga kecil yang dekat dengan Indonesia, agar tetap dekat dengan keluarganya dan budaya sendiri. Akhirnya, kabar resmi menyebutkan bahwa Megawati akan bergabung dengan tim voli putri Indonesia yang akan tampil di turnamen internasional di Vietnam. Ia akan menjadi bagian dari skuad yang akan mengikuti AFC Women's Volleyball Nation Cup 2025 dan Women's CV League 2025. Kedua turnamen ini akan digelar secara berdekatan di Vietnam, dan PVC menunjuknya sebagai pemain oposite yang diandalkan. Selain Megawati, pemain lain seperti Yola Yuliana dan Aulia Suci Nurfadila juga dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Ajang AFC akan berlangsung dari 7 sampai 14 Juni, sementara CV League akan dihelat dari awal Agustus hingga pertengahan bulan yang sama. Dunia voli Indonesia dan Korea kini menyaksikan sebuah perjalanan penuh ketegangan dan drama. Warisan Megawati menjadi simbol perjuangan dan keberanian, sementara Elisa Zanette menghadapi ujian besar untuk membuktikan bahwa ia mampu menembus batas dan melangkah sebagai penerus yang layak. Di balik semua sorotan, satu hal yang pasti, musim depan akan menjadi panggung utama bagi siapa saja yang mampu menunjukkan kualitas terbaiknya, melampaui sekadar statistik dan nama besar. Di sini, setiap langkah dan keputusan akan menjadi bagian dari kisah yang akan dikenang dalam sejarah olahraga ini. Sebuah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan tekad untuk terus maju, apapun tantangannya.